Kembali lagi di podcast kami bersama saya Dr. Ayu dan sebagai moderator kami Dr. Budi, spesialis bedah vaskuler di RSUD Kota Bogor. Sebagai narasumber kami hari ini. Di podcast kali ini masih dalam acara untuk pengenalan alat kali ya, pengenalan alat untuk kemo dan untuk HD yang hari ini akan dibahas tuntas oleh Dr. Budi. Ya, jadi siang ini kita akan berdiskusi sebenarnya membahas mengenai akses vaskular. Jadi akses vaskular itu adalah akses buatan artifisial yang dipasang di pembuluh darah, misalnya pembuluh darah besar. Untuk berbagai tujuan tentunya, ya, yang terbanyak biasanya untuk pasien-pasien cuci darah, hemodialisa. Nah, tujuan lain bisa juga misalnya akses vaskular untuk kebutuhan pasien-pasien kanker untuk dipakai ketika menjalani kemoterapi. Bisa juga akses vaskular dipakai untuk misalnya pemberian nutrisi parenteral untuk transfusi darah dan lain seperti itu. Nah, di sini ada berbagai macam akses vaskular ya dok ya. Yang pertama mungkin yang sering kita gunakan di RSUD itu pertama CDL dulu kali ya dok. Sebenarnya CDL itu apa sih dok? Ya, jadi saya sambil bawa nih dok. CDL itu sebetulnya akses vaskular juga ya, yang bentuknya seperti tabung ya, kateter ya, yang memiliki dua saluran. Jadi kalau bisa teman-teman harus kita buat di sini dua saluran ya, walaupun terlihat di dunia satu itu ada dua saluran ya. Yang CDL ini lebih banyak dipakai untuk cuci darah, walaupun sebetulnya ada beberapa dokter yang menggunakan CDL ini bukan tujuan untuk cuci darah, gitu. Dimana nanti ada akses yang bisa memasukkan cairan, ya, atau obat, dan ada akses yang dalam waktu bersamaan bisa mengeluarkan cairan obat dari dalam tubuh pasien. Ya, nanti ini akan dipasang, ya, ujung ini akan dipasang di pembuluh darah besar pasien. Sedangkan yang cabang 2 ini ya double lumen kan, kata double lumen itu artinya saluran atau tabung ya. Yang ini yang berwarna merah sembilan nanti dihubungkan dengan mesin hemodialisa seperti itu. Untuk pemasangan CDL sendiri tujuannya itu apa, hanya untuk hemodialisa atau bisa untuk akses lain? Sebetulnya CDL itu dikatakan ya di pustaka itu bisa digunakan untuk tujuan sehari-hari. Tapi kalau kami bedah vaskuler, mungkin dokter-dokter yang lain lebih merekomendasikan CDL hanya dipakai untuk HD. Kenapa? Karena dikhawatirkan ya kalau CDL dipakai untuk indikasi lain, misalnya untuk pemberian transfusi atau untuk obat-obatan, dikhawatirkan terjadi komplikasi. Yang tersering adalah infeksi atau terjadinya sumbatan atau trombosisis dalam kateter. Jadi untuk CDL sendiri utamanya memang untuk hemodialisa, ya. Lalu apa bedanya dengan Simeno? CDL dengan Simeno itu bedanya apa sih? Bedanya ya. Terima kasih. Jadi bisa dikatakan CDL itu adalah akses vaskular HD yang bersifat temporer atau sementara. Jadi jika seorang pasien jatuh pada kondisi memerlukan cuci darah segera, sedangkan pada saat itu belum terdapat akses cuci darah yang permanen seperti aphasia atau tadi ya, maka dibutuhkan akses vaskular untuk cuci darah yang cepat bisa dipakai, cepat bisa dipasang. Nah, oleh karena itu dipilih CDL, karena CDL itu kan sifatnya instan, artinya bisa segera dipakai setelah dipasang.
Beda lagi dengan Avesian, Avefistula atau Simino. Kalau Avesian itu sebetulnya tidak ada alat yang dipasang, tapi seorang dokter bedah vaskular melakukan operasi menyambungkan antara arteri dan vena pasien sehingga menjadi akses cuci darah. Dan itu sifatnya sebetulnya sekali itu bisa dipakai atau matur, itu sifatnya permanen seumur hidup. Jadi tidak ada alat dipasang, macam pembuluh darah pasien sendiri yang dioperasi. Jadi beda gitu. Kalau CDL ada alat yang dipasang, sedangkan kalau Simino atau Avesian sudah tidak ada alat yang dipasang. Gitu. Berarti permanen ya dok ya Permanen. untuk Siminonya ya. Simino. Kalau misalkan Siminonya terdapat sumbatan, berarti kembali lagi dengan CDL gitu. Nah, kalau Simino dalam pemakaiannya itu dapat komplikasi, misalnya sumbatan, acet, atau penyempitan pembuluh darah, maka biasanya dokter bedah vaskular itu melakukan beberapa tindakan tergantung kondisinya. Misalnya jika terdapat penyempitan, maka biasanya kita lakukan diagnostik dulu, venografi, kemudian kalau perlu kita lakukan venoplasti, yaitu melebarkan pembuluh darah itu dengan balon. Nah, sementara Siminonya bermasalah, ini betul biasanya kita pakai dulu CDL lagi untuk sementara sampai Simino bisa lagi untuk cuci darah. Terus dokter, saya mau bertanya lagi dong, kan di sini memang ada pasien kemo ya, banyak pasien kemo di sini. Mereka kebanyakan masih menggunakan IV line perifer ya dok ya, yang di tangan ya dok. Kalau ada nggak sih alat yang buat untuk jalur seperti kalau CDL kan untuk AD, kalau kemo ada nggak dok jalur seperti aksesnya? Ya, jadi sebetulnya ada akses vaskular yang kemoterapi biasanya dipakai untuk meminimalisir komplikasi pemberian kemoterapi. Misalnya apa? Yang terjadi kalau dilakukan tadi disebutkan kalau dilakukan pemberian lewat akses perifer, ya. Biasanya terjadi ini dok, yang paling tersering adalah phlebitis. Ya. Kalau orang awam bilangnya pembuluh darahnya kebakar gitu. Ya, phlebitis, bagaimana pembuluh darahnya nanti jadi meradang gitu ya, sampai bisa terjadi peradangan di jaringan sekitarnya. Gitu. Ini memberikan rasa nyeri yang luar biasa biasanya. Apalagi kalau jika pemberian kemoterapi itu tidak hati-hati, bisa terjadi iritasi di sekitar tempat pemberian. Nah, kalau kami sih dari bedah vaskular sebetulnya lebih menyarankan memakai namanya chemoport. Ya. Chemoport itu bisa di sini ya. Sebetulnya mirip seperti CDL, dia sebenarnya kateter juga ya. Seperti ini ya, kan mirip ya. Jadi ini kateter ya, warna putih kateter. Ini nanti yang akan ditanam di pembuluh darah besar, yang warna putih ini kateter ya. Nah, sedangkan yang berwarna ungu ini adalah chambernya. Jadi ada chambernya, ruangan. Ini nanti akan ditanam di bawah kulit pasien yang menjalani kemoterapi. Jadi di bawah kulit, sedangkan ujungnya di pembuluh darah besar. Dan setiap pasien akan menjalani kemoterapi, maka dokter kemoterapi atau perawat kemoterapi cukup memasukkan obat kemoterapi melalui ini portnya. Nah, chambernya punya ini ya, selaput ya. Nah, atau port nanti akan dimasukkan ke dalam port ini. Nah, biasanya kita menggunakan ini jarum non coring bahasa Inggrisnya ya. Ini ada obatnya, lalu ini akan ditusukkan ke dalam chamber, ya. Masuk gitu ya. Nanti diberikan kemoterapi lewat sini. Nah, ketika selesai akan dicabut lagi. Jadi seperti infus ya. Ya seperti infus, tapi dia ada tempat apa sih yang jelas ketika pemakaiannya gitu. Jadi nggak perlu nyari-nyari. Perlu nyari lagi. Ya betul. Khusus di tempat itu untuk ditusukkan. Ditusuk. Posisinya biasanya di sini ya, di hemitorak ya. Di kanan atau di kiri tergantung nanti pemakaiannya di mana.
dan tidak ada yang terlihat ketika selesai dipasang, maka kemudian seperti implan ya. Ya, ini bisa bertahan beberapa waktu di badan pasien sampai suatu ketika indikasi kemoterapi sudah selesai, maka bisa dilakukan pengangkatan retrieval terhadap kemoterapi tersebut. Berarti melalui operasi juga ya? Iya, jadi ada operasi pemasangan dan operasi pengangkatan pelepasan dari kemoterapi. Jadi tujuannya, salah satu tujuannya itu buat akses kemoterapi supaya tidak terjadi diabetes atau bengkak atau iritasi ya dok ya. Supaya kan karena obat kemo itu termasuk golongan high alert ya, golongan keras. Jadi kita meminimalisir terjadinya dari bengkak di daerah tangan, kedua tangan atau kaki kalau misalnya aksesnya sulit, apalagi kalau misalnya pasien dengan CA kan suka hipoalbumin atau pembesaran kelenjar getah bening ya dok ya. Jadi menggunakan kemopot itu lebih mudah. Ya, dan lebih aman. Dan sebetulnya ada lagi dok. Jadi indikasi lain itu misalnya pasien di antara siklus kemo 1 dengan kemo 2 memerlukan cek darah atau laboratorium, maka ini bisa digunakan juga dok, sebetulnya untuk tempat mengambil sampel darah. Jadi nggak perlu lagi tuh misalnya pasien dicari-cari lagi untuk mengambil sampel darah. Jadi cukup tadi jarum tadi ya masukin ke sini, kemudian locking heparinnya dibuka, kemudian diambil darahnya. Jadi cukup praktis ya dan aman gitu, bisa untuk mengambil sampel darah juga. Tapi untuk jarumnya sendiri khusus ya dok ya? Khusus, jadi ini jarumnya khusus ya. Jadi dia tidak akan merusak ininya, merusak apa membran selaput dari kemopotnya. Yang biasanya terjadi dalam satu paket ya. Apakah untuk jarumnya digunakan berulang kali atau sekali pakai kalau untuk jarum yang buat masukin obat ini? Iya, sekali pakai. Sekali pakai sama. Tapi tujuan sebenarnya untuk alasan ini ya, infeksi. Terus dok, ini saya ada pertanyaan lagi. Iya. Kalau misalnya salah satu pasien AD atau salah satu pasien kemo terdapat akses yang sulit, sudah dicoba di tangan, di kaki, ini juga susah ya dok, semuanya susah didapat. Boleh nggak sih dok untuk satu-satunya akses menggunakan kemopot atau CDRI untuk koreksi untuk metaboliknya atau untuk cairan? Oh, terima kasih dokter. Jadi memang seringkali ya ketika pasien mau diberikan koreksi yang memerlukan akses vena sentral ya. Karena misalnya tadi high alert atau konsentrasi cairannya tinggi ya, maka memerlukan dia pemberian lewat akses sentral. Sedangkan pada saat itu misalnya kondisi pasien belum memiliki akses sentral. Nah, kalau untuk kemopot itu boleh. Nah, maka tadi mungkin saya tambahkan tadi selain untuk kemoterapi, juga untuk mengambil sampel darah juga bisa digunakan untuk memberikan obat-obatan. Nah, lewat situ untuk memberikan obat-obatan tadi, high alert atau konsentrasi tinggi. Nah, sedangkan untuk CDL sebetulnya sih pada dasarnya boleh-boleh aja, karena pasti sama, dia kan ujungnya di vena sentral juga ya. Nah, tetapi tidak disarankan untuk CDL. Kenapa? Karena tadi, jadi khawatir kalau sering dipakai untuk tujuan lain selain hemodialisis, itu dikhawatirkan timbul komplikasi, terutama kalau digunakan tidak proper, tidak hati-hati. Misalnya kurang steril atau misalnya lupa di locking lagi setelah pemakaian, itu menimbulkan komplikasi, misalnya macet atau infeksi. Ya, sebenarnya sih boleh aja. Tapi kalau bisa bikin akses lain, karena khawatir gitu ketika butuh HD pada saat itu HD juga, maka nggak bisa. Oh, berarti kalau udah dipakai untuk untuk obat-obatan misalnya ya dok ya. Berarti
kalau untuk hari lagi berarti udah nggak boleh dipakai lagi gitu untuk Boleh. CDL-nya. Boleh, asal masih bisa dipakai, misalnya masih lancar, tidak ada infeksi. Tapi dikhawatirkan timbul komplikasi, itu bisa jadi macet atau timbul infeksi. Karena CDL itu kan dia ada bagian yang terdapat di luar tubuh. Ya kalau kita lihat langsung di CDL lagi ya, ini namanya ini ya, hub ya, hub itu untuk nempel ke mesin. Yang ini klem, sedangkan ini atipnya ya. Nanti ini masuk di puncture site-nya, tempat dokter pas sudah masuk pertama kali. Sedangkan ini keluar di kulit dok, jadi dari sini dan nampak di kulit. Namanya exit site. Nah, maka ini risiko infeksi di sini sebenarnya di exit site. Kalau hemopor beda lagi. Hemopor itu nggak ada bagian yang terlihat, karena semua ditanam di bawah kulit ya. Jadi aman kalau dipakai untuk tujuan selain terapi. Sedangkan kalau CDL saya tidak rekomendasikan sih karena khawatir terjadi komplikasi tadi. Dokter ada satu lagi dok yang sering kita gunakan CVC. Kalau CVC sendiri itu tujuannya sih sebenarnya buat apa ya? CVC juga merupakan ini dok, sama ya, akses vena sentral. Bedanya sama CDL, jadi itu karena CVC itu ukuran kateternya lebih kecil biasanya. Jadi biasa CVC itu hanya digunakan untuk tujuan selain HD, misalnya untuk memberi cairan, misalnya koreksi elektrolit dan sebagainya. Sedangkan untuk HD biasanya nggak bisa, karena aliran flow di CVC itu kurang banyak dibandingkan saja. Misalnya kita lihat lebih besar ya. Tapi prinsipnya bisa dibilang sama, dipasang di vena sentral, ya. Terus cara pemasangannya pun mirip. Dan kita sebagai bedah pastor juga beberapa kali konsul untuk CVC. Ya. Bisa digunakan untuk kemo juga ya dok? Untuk CVC. CVC sebetulnya bisa. Bisa ya. Tapi kembali lagi dia posisinya kan ada yang nongol dulu, Iya. yang terlihat di luar. Iya. Itu dikhawatirkan sebenarnya ketika dipakai kemo bisa terjadi terpasasi gitu. Oke, baiklah, ini ada 3 jalur ya dokter untuk akses vaskular ya dok, ada CDL, ada hemopor sama CVC. Dari sahabat RSUD Kota Bogor, apakah ada pertanyaan? Yang pertama, izin dok, apa yang harus diperhatikan pada pasien safety untuk akses vaskular? Iya, ini tentang perawatannya. Iya. Jadi setiap akses vaskular memerlukan memang perawatan yang apik, yang sesuai, proper ya. Terutama pada saat mungkin di rumah. Ya. Iya. Ketika pasien berada di rumah sakit kan relatif ada yang mengawasi, Iya. entah itu dokternya atau susternya atau perawatnya gitu. Nah, ketika di rumah kan pasien itu harus merawat sendiri akses vaskularnya. Jadi harus diperhatikan pertama tadi kebersihannya. Kebersihannya harus benar-benar dijaga ya. Untuk CDL tuh tidak boleh terkena air dok. Ya, jadi gimana dok? Nggak boleh mandi? Boleh mandi, tapi nggak boleh mandi guyur gitu. Jadi mandinya mandi mungkin bisa dibilang setengah badan gitu ya. Jadi selama ada CDL nggak boleh mandi guyur. Khawatir apa? Ketika ada air mandi terkena tadi exit site tadi ya, tempat kateter keluar dari kulit, itu bisa terjadi infeksi, kolonisasi kuman dan bisa menyebabkan infeksi. Ya. Kemudian kedua adalah untuk CDL ya, itu ketika HD, petugas HD harus juga proper, harus tepat dalam menggunakannya. Ketika mau memakai misalnya seperti apa kebersihannya, ada antiseptik yang baik. Kemudian setelah selesai misalnya jangan lupa di locking heparin lagi, gitu. Nah, sedangkan kalau chemoport sebenarnya relatif lebih jarang infeksi. Tadi sudah kita bahas ya, tidak ada bagian yang keluar dari kulit. Nah, namun kalau chemoport ya, terutama pada yang sudah tidak dipakai itu sebaiknya dilakukan flushing. Flushing itu di spool. Biasa dilakukan setiap 1 bulan sekali. Misalnya pasien kemo sudah selesai. Nah, namun
pasien ini belum mau melepasnya, jangan lepas dulu Chemoport saya, khawatir nanti dokter bedah tumornya atau dokter penyakit dalam hematologinya nanti butuh lagi, atau untuk ambil darah dok masih bisa lah gitu. Makanya selama belum dilepas itu perlu secara berkala dilakukan flashing untuk memastikan Chemoport itu masih lancar ketika dipakai. Gitu sih, secara umum gitu sih ya. Berarti kalau untuk CDL sendiri yang asepsis, antiseptik ya dok ya, itu yang utama, sama nggak boleh kena air sama sekali ya dok ya. Mungkin kalau misalnya itu ditutup pakai plastik atau apa gitu ya dok, untuk kebersihan badannya juga kan. Iya, ada beberapa pasien nutup pakai plester plastik. Tapi kalau saya pribadi, saya tetap rekomendasi tidak boleh kena air. Karena walaupun ditutup pakai plastik, itu khawatir ada air yang masuk. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya kehujanan? Kalau kehujanan harus langsung diganti tuh kasanya basah, diganti dengan yang kasa baru yang steril. Maka saya sering pesan sama pasien saya bahwa nanti nih kan gini CDL dok ya, gini ya. Iya, dok. Nah, gini posisinya bisa CDL nih. Nah, bagian ini itu nggak boleh dipegang, saya bilang. Nggak boleh dipegang kecuali oleh 2 orang. Yang boleh megang ininya. Pertama saya sendiri, dokter bedah yang pasang, atau nanti yang datang saya periksa kontrol ya. Yang kedua petugas HD. Nah, setelah itu nggak boleh megang. Pasien juga nggak boleh sering-sering atau memegang ini hubnya, karena khawatir kita nggak pernah tahu di rumah kan, habis megang apa, megang ininya, megang apa, megang hubnya ya, penghubungnya gitu dok. Itu secara garis besar itu sih. Sama ya harus diperhatikan apakah terjadi komplikasi atau tidak, misalnya infeksi, macet dan sebagainya. Gitu dok. Iya. Yang paling sering sih di sini macet sama ini ya dok ya, bernanah ya CDL-nya kebanyakan ya. Infeksi. Oke dokter, lanjut ke pertanyaan kedua ya dok. Siang izin bertanya, bagaimana proses pemasangan atau pembentukan akses vaskular tersebut dilakukan dan apa saja resikonya ya dok? Terima kasih, pertanyaannya teknis ya. Jadi bagaimana proses pemasangannya ya? Kita bahas 2 ya, di sini ada CDL, ada Chemoport. Ya, biasanya kalau saya pasang 2 alat ini, pasien dibiusnya bius lokal loh. Ya, tapi ada beberapa pasien yang menginginkan bius umum. Misal pasiennya worry ya, khawatir. Misalnya dok, aduh saya takut dok gitu. Jarum suntik aja takut, makanya bisa saya bius kalau memang diperlukan. Tapi kalau untuk CDL jarang sekali bius. Kalau Chemoport bisa. Ya karena pasien cek HD kan, untuk pasien HD berisiko untuk dibius umum. Nah, biasa setelah dibius, tindakan teknisnya ya, dibius lokal pada tempat puncture site namanya, ya. Baru kita lakukan puncture. Nah, mungkin sobat RSUD pengen tahu ya. Biasanya kita puncture itu suntikan pertama. Nah, biasanya kita pakai jarum ini dok. Nah, untuk pemasangan di mana? Kalau CDL bisa di leher, vena besar leher kanan atau kiri, atau di vena besar lipat paha kanan kiri ya. Jadi bisa dokter bedah vaskular pertama dengan dipandu USG ya, lakukan tusukan pertama. Chemoport juga sama, mirip. Ya, Chemoport bisa dipasang leher kanan atau kiri, dan pada beberapa kasus saya pernah nggak bisa dipasang di hemitoraks di dada, saya pasang di paha juga pernah, tapi jarang Chemoport bisa. Jadi dengan guided USG kita tasukan puncture pertama, kemudian kita masukin wire ya, ada wire nih. Ya, ini teknis sekali nanyanya ya. Masukin wire, kemudian setelah wire masuk, ya jarumnya kita lepas, baru kita lakukan ini kita lebarin ininya, jalannya, tracknya dengan namanya ini dilator ya, kita masang dilator, kita pasang dilator kecil dan besar, kemudian baru kita masukin ininya CDL. Nah, kalau CDL sebetulnya ada yang tunneling juga. Ini saya bawa ini yang non tunnel ya. Ya, tunneling itu artinya dibikin saluran di bawah kulit seperti Chemoport, mirip. Bagaimana kateternya sebelum keluar itu dipasang di bawah kulit, di tunnel. Ya, setelah itu baru kita jahit lukanya. Nah, risikonya apa? Risikonya tergantung ya, tergantung posisi. Misalnya kalau dipasang di vena leher, itu risiko yang harus banget diperhatikan adalah bisa terjadi namanya force root, bagaimana salah masuk.
Karena vena besar leher itu dekat sekali dengan arteri besar, namanya arteri karotis. Makanya rutin kita pakai USG untuk pasang biar nggak salah masuk. Yang pertama. Yang kedua risikonya adalah pneumotorak. Bagaimana ketika pemasangan risikonya bisa kena selaput paru bagian atas. Itu bisa menimbulkan selaputnya bocor paru, bisa jadi sesak pasiennya. Risiko lain sama dengan operasi yang lain, misalnya ada perdarahan, risiko infeksi, atau risiko nyeri setelah tindakan. Gitu dok. Oke dokter. Kemudian dok, yang ketiga ya dok ya. Tadi kan sudah dijelaskan untuk pemasangan ya. Yang ketiga itu dokter izin bertanya, apa saja perawatan dan pemeliharaan yang perlu dilakukan untuk menjaga akses vaskular agar berfungsi dengan baik, dan komplikasinya tadi sudah dijelaskan ya dokter ya. Yang pertama bisa karena ada infeksinya bisa macam-macam, ada yang bernanah juga ya dok ya. Terus jadi kalau untuk tetap berfungsi yang baik gimana dokter itu? Kalau mungkin untuk pada pasien-pasien HD yang menggunakan CDL kali ya dok. Itu tadi udah kita bahas juga ya, kalau kita ulang lagi sedikit. Jadi tadi ya prinsipnya pertama jaga kebersihannya, kemudian nggak boleh basah, kemudian nggak boleh sering pegang-pegang hubnya untuk CDL, dan diperhatikan apakah ada komplikasi yang terjadi. Misalnya ada timbulnya kemerahan di exit site-nya di tempat masuk CDL tadi, apakah ada nanah atau pusnya, dan apakah ketika dipakai HD lancar apa enggak, atau bunyi tuh mesin, kadang-kadang bunyi mesinnya, artinya ada sesuatu tuh terpenyipin atau tidak. Nah, kalau chemoport bisa juga ada komplikasi ya. Misalnya apa? Misalnya komplikasi chemoport adalah macet. Bisa chemoport macet. Ya, bagaimana caranya supaya nggak macet? Tadi kalau bisa jangan lupa setelah selesai di locking lagi sama heparin. Atau heparin itu ini teman-teman antikoagulan. Jadi untuk mencegah terjadinya koagulasi atau terbentuknya clot atau bekuan darah. Ya. Dan jangan lupa dilakukan flush traktur kalau chemoport nggak dipakai dan waktu lama misalnya. Gitu sih sebetulnya intinya. Dok, mungkin saya bertanya ya dok, untuk chemoport sendiri bisa nggak sih terjadi kayak abses juga di tempat pemasangan, atau terdapat pus juga yang keluar gitu, bisa nggak? Kan sedangkan chemoport sendiri kan di dalam itu ya dok ya, di dalam kulit ya. Sedangkan CDL kan emang ada bagian yang di luarnya. Kalau chemoport itu di dalam, bisa nggak sih dok jadi kayak gitu? Ya, bisa dok. Salah satu komplikasinya sama aja ya dok, itu bisa terjadi infeksi, makanya perlu pemasangan yang benar-benar steril ya pada saat pemasangan, dan beberapa waktu sebelum lukanya kering. Itu ada luka dok di hemitoraks ini ya, di dada pasien ada luka, untuk memasang port ini chambernya tadi. Nanti di situ harus benar-benar dijaga kebersihannya sampai dia lukanya menutup dengan baik. Jadi kalau itu nggak dijaga bisa terjadi infeksi. Sama pada pasien yang jahitan, bedah jahitan gitu ya dok ya? Luka operasi ya, mirip. Jadi infeksi luka operasi bisa terjadi. Kalau operasi terjadi biasanya dia nggak rapat kan, dan bisa terjadi expose, dia chambernya nongol kelihatan dari luar. Itu ketika sekali kelihatan biasanya nggak usah dipakai, harus dicabut dari infeksi. Dan lagi bisa pernah ada kasus pasien dipasang chemoport, dia bisa jadi karena ketika kanulasinya kurang hati-hati pada saat kemoterapi, dia ini terjadi iritasi di sekitarnya. Apa yang terjadi? Nekrosis dari kulitnya mati, nongol lagi. Itu nanti juga harus baik ketika pemakaiannya gitu. Berarti kalau untuk chemoport, kalau aksesnya kalau misalnya sudah terjadi infeksi, itu dicabut, terus dipindahkan pasang yang baru ya, tempat yang lain ya dok ya, berarti ya dok. Baik. Kemudian ada pertanyaan lagi ya dok. Siang dokter, mohon info bagaimana perkembangan terbaru dalam teknologi atau metode pembentukan akses vaskular yang dapat meningkatkan keamanan dan efektivitasnya. Mungkin gini ya dok pertanyaannya. Mungkin untuk aksesnya ini udah yang paling baru kali ya dok ya.
juga sama CDL sama. Kalau pasien hemodialisis atau pasien kemoterapi tanpa akses, biasanya dilakukan direct puncture, dok. Ya, mungkin teman-teman sahabat sehat Kota Bogor pernah tahu ya. Jadi langsung ditusuk di pembuluh darahnya. Pembuluh darahnya bukan yang di tangan. Biasanya kalau untuk cuci darah, darah yang besar. Iya. Di paha biasanya. Itu lumayan sakit dan bahaya. Kenapa bahaya? Kalau sering ditusuk, dok, pembuluh darah yang di paha itu bisa terjadinya silonarisma. Dianya tipis, dindingnya lama-lama melar. Nah, itu bisa terjadi kompleks berikutnya, bisa pecah, ya, bisa terjadi sumbatan juga di situ, ya. Begitu pula dengan ini kemoport, kalau nggak dipasang biasanya dipasang di ini ya, perifer tangan ya. Nah, sama dok, langsung tusukan langsung, dan itu tadi sudah dokter sebutin ya, komplikasinya bisa terjadi ekstravasasi, iritasi, bahkan tadi terbakar. Kalau sudah terbakar, waduh, repot sekali. Saya pernah pasien melihat pasien kemoterapi yang sudah tromboflebitis, terbakar, udaranya tuh lumayan menjadi komorbid bagi dia gitu. Sedangkan dia sendiri udah pasien cancer, ditambah lagi ada komplikasi, jadi seperti sudah jatuh tertimpa tangga gitu. Semoga enggak terjadi dengan akses vaskular gitu. Terus ada pertanyaan lagi yang kelima ya, dok. Apa saja sih faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemilihan dan keberhasilan pemasangan akses vaskular pada pasien, dok? Faktor-faktor apa aja ya, dok, yang dapat mempengaruhi pemilihan pasien? Apakah pasien udah didiagnosa cancer harus langsung pasang kemoport, atau punya pilihan lain mungkin? Terus ada pasien mungkin mau pasien hamil mungkin mau coba akses yang femoralis, rasa nyerinya gimana, atau pasang CDL, terus habis itu udah CDL-nya lama, kadang nggak mau untuk pasang Simino. Baik, terima kasih. Jadi pasien yang misalnya dia sudah didiagnosis gagal ginjal oleh dokter ginjal ya, dokter penyakit dalam konsultan ginjal, itu biasanya dokter penyakit dalam itu sudah konsul jauh-jauh hari sebelum pasien tersebut jatuh ke stadium terminal, stadium 5 ya, stage 5. Jadi kita bedah vaskuler dan pasien masih punya kesempatan untuk operasi Simino, langsung bisa operasi Simino, karena operasi Simino atau Avation itu tidak bisa langsung dipergunakan setelah operasi. Jadi butuh masa maturasi atau pematangan ya, untuk bisa dipakai kira-kira sekitar 1,5 sampai 3 bulan. Nah, ketika sudah dioperasi, kalau jauh-jauh hari dikonsul biasanya sudah cukup waktu. Ketika pasien sudah jatuh ke stage 5, biasanya sudah matur, sudah bisa dipakai. Jadi langsung Simino, dok, untuk kasus yang itu. Nah, sedangkan kadang-kala, dok, kebanyakan itu pasien-pasien kita itu datang dengan kondisi darurat. Jadi nggak sadar, nggak ngeh bahwa dirinya ada sakit atau gangguan ginjal. Datang ke rumah sakit, kondisinya harus cuci darah segera saat itu juga. Jadi nggak punya waktu untuk operasi. Jangankan 1-2 hari kan nggak bisa ya. Jadi mau nggak mau, kalau kasus yang kedua ini pasien harus menggunakan akses CDL segera karena harus hemodialisis saat itu juga, mau nggak mau dipasang akses vaskuler yang temporer, sementara CDL ya gitu pemilihannya. Nah, bagaimana dengan kemoterapi ya? Nah, kalau kemoterapi biasanya lebih terencana, dok. Jarang ada kasus kemoterapi yang darurat. Jadi sama ini ya, kalau gagal ginjal ada kasus yang darurat HD, pasien datang dengan sesak, penuh kesadaran, misalnya kreatinnya tinggi ya, segala macam kesadaran karena keracunan kreatinin ya. Nah, ini kalau kemoterapi biasanya lebih terencana. Jadi pasien misalnya bedah onkologi atau teman-teman sejawat yang dalam home itu, ketika pasien sudah didiagnosis CA, dia udah langsung misalnya persiapan kemoterapi. Nah, sebelum masuk ke siklus kemoterapi itu konsul dulu ke bedah vaskular untuk dipasang akses gitu. Berarti sama ya, dok,
udah dikonsulkan langsung setelah dipasang, misalnya dijadwalkan besok setelah dipasang hari ini nih dok, besoknya dijadwalkan untuk kemo, bisa langsung Bisa. saat itu dipakai ya dok, Bisa. sama kayak CDR Gitu berarti ya dok. bisa dipakai. Beda sama Avesa atau Avesa, Simino iya. itu nggak bisa. Nggak bisa. Dia harus tunggu dulu. Ya. Oke dokter. Eh, dokter ini ada pertanyaan untuk penggantian alat tersebut, mungkin pergantian Balutan alat kali ya. balutan ya, lebih ke balutan ya. Balutan itu emang harus nakes atau keluarga boleh ya dok ya. Nah tadi kan udah dijelasin ya, untuk balutan sebenarnya kita perhatian septik antiseptiknya ya. Iya. Jadi kalau untuk di rumah kita nggak tahu kuman-kuman apa itu yang ada di rumah, jadi lebih baik ke rumah sakit aja ya dok. Iya. Untuk itu, atau boleh ke puskesmas ya dok untuk Jadi ganti balutannya. sebetulnya tadi itu rekomendasi saya aja. Artinya yang boleh megang hanya saya sama nakes di Iya. ruangan HD. Iya. Tapi kalau teman-teman sahabat RSUD Kota Bogor memang merasa bisa, selalu saya yakin bisa lah. Kalau udah lama ya. Biasa ya dok. Asal yang perlu diperhatikan tadi prinsip-prinsip yang pertama, prinsip A, antiseptiknya bagaimana pada saat mengganti balutan itu kondisinya steril. Dari apa aja steril? Sarung tangannya, alat-alat steril, terus pakai cairan misalnya untuk cuci lukanya steril. Gitu. Kalau itu bisa dipenuhi, ngapa tidak gitu. Boleh banget kalau di rumah melakukan penggantian balutan boleh. Ya, kalau nggak bisa ya boleh puskesmas. Soalnya mungkin kan ada yang jauh gitu kan dok, Iya. untuk ke RS, untuk mungkin jalan ke HD doang kan juga jauh, mungkin pas di situ dia basah atau mungkin kerasa, biasanya gatel ya dok. Betul. Ya kelamaan. Darurat malam-malam kena hujan sih, Iya. gitu ya, darurat. Paling ganti di rumah asal udah terbiasa, dan kita mungkin ngajarin juga kali ya dok boleh. ya. Boleh. Kalau memang prinsip tadi bisa dipenuhi di rumah Iya. ya. Terus dok ada pertanyaan lagi ya dok, apakah ada dampak terhadap akses Elvisan pada proses HD jika jumlah tarikan yang tinggi dan kibinya tinggi kali ya dok? Ada pengaruhnya nggak ke akses itu, seperti apa? Mungkin gini ya dok, kalau di HD kan kadang dari DPJP-nya minta kibinya di 500 atau diturunin secara tiba-tiba karena heart rate-nya yang meningkat gitu dok. Bisa nggak tiba-tiba jadi macet atau apa gitu? Ngaruh nggak sih dokter? Sebetulnya ya makasih pertanyaan dok. Sebenarnya nggak ngaruh ya. Jadi CDL itu sudah didesain dok. Didesain untuk bisa dipakai ketika HD, ketika disambungkan oleh mesin. Jadi sudah bisa dia mengatakan sekian volumenya ya, dengan kibi sekian sudah bisa. Ya, sebenarnya tidak mempengaruhi CDR-nya sih. Yang terjadi kalau misalnya terjadi sesuatu, misalnya dengan QB sekian ya, tiba-tiba nanti mesinnya bunyi kan. Iya, dok. Nah, berarti itu ada masalah di CDL. Biasanya terjadi ini sih, yang terbanyak itu adalah dia adanya sumbatan sih. Sumbatan karena misalnya dia nempel ujung di dinding ya, atau misalnya sumbatan karena ada clotting di situ, atau ada namanya fibrin. Jadi kalau lama dok itu kalau kita kadang-kadang saya angiografi atau venografi itu ada terbentuk ini fibrin dok, selaput. Sebenarnya kalau di ronsen nggak kelihatan, tapi kalau di alirin ini bisa kamar bayangan gitu ya. Ini ada fibrin dia, selaput. Nah, itu bisa menyebabkan bunyi mesinnya karena nggak adekuat gitu dok. Apalagi pada pasien-pasien yang nggak HD nggak pakai heparin ya dok, atau heparin sering terjadi sumbatan kan dok ya. Ya. Oke, pertanyaan terakhir ya dok, izin bertanya dok, untuk kemopot ada resiko macet nggak ya dok? Terus kalau dianya macet, penanganannya itu apa ya dok? Tadi udah dijelasin ya dok ya. Iya, terima kasih pertanyaannya ya. Bisa macet ya, jadi kita bisa macet, bisa terjadinya sumbatan ya. Bisa terjadi karena sumbatan bekuan darah di dalam. Lalu apa yang kita perbuat biasanya? Pertama, dokter bedah fosfor biasanya kita lakukan flush dulu. Kita aspirasi atau flush,
misalkan kita coba ini masih bisa nggak. Nah kalau nggak bisa, terus selama ini sih alhamdulillah kalau pasien-pasien saya flash, biasanya ketika saya tarik itu maka trombusnya akan keluar di spare. Nah ketika keluar langsung kayak sumbatannya kelepas, terus saya buang, lalu saya spool dengan cairan yang baru, lancar lagi. Nah kalau seandainya nggak bisa, biasanya dokter bedah vaskular lakukan tindakan memberikan obat ya, penghancur bekuan darah, namanya trombolisis. Contohnya obatnya misalnya alteplase ya, jadi dia disuntikin sekian waktu, ada dosisnya, dan tujuannya adalah bekuan tadi bisa lisis, bisa larut lagi, jadi bisa lancar lagi. Gitu. Oke. Nggak langsung ganti ya dok? Oh enggak, Dicoba dulu ya karena dok. penggantian chemoport lebih sulit dibandingkan CDL. Oh, baik. Oke. Baik dokter. Oke, untuk podcast hari ini kesimpulannya untuk akses vaskular ya dok, ada terdapat CDL untuk pada pasien-pasien HD, chemoport untuk pasien kemoterapi, atau bisa digunakan chemoport untuk ambil darah atau akses vena lainnya ya dokter. Untuk pengobatan lainnya juga bisa. Kalau untuk chemoport sendiri, kalau CDL benar-benar khusus untuk diutamakan untuk pasien-pasien dengan hemodialisis ya dok ya. Kemudian untuk perawatan CDL itu memang harus dengan hati-hati supaya tidak terjadi infeksi dan tidak ada kemerahan ya dok ya di sekitarnya. Terus kalau untuk hemoport sendiri sih lebih aman, terutama kalau habis pemasangan aja, yang bekas luka operasinya aja itu yang dijaga ya dok ya, supaya tidak terjadi infeksi. Oke dokter, untuk podcast hari ini sudah selesai ya dok. Untuk selanjutnya teman-teman atau sahabat-sahabat RSUD Kota Bogor bisa konsultasi untuk akses vena ke dokter Budi untuk jadwalnya dokter. Oh iya. Baik teman-teman sahabat RSUD Kota Bogor yang memiliki masalah atau ingin berdiskusi atau konsultasi mengenai akses vaskuler ya, baik itu CDL, chemoport atau yang lain seperti aphasia dan sebagainya, bisa datang ya ke Poliklinik Bedah Vaskular dan Endovaskular RSUD Kota Bogor. Saya praktek 4 hari seminggu. Hari apa aja tuh dok? Senin, Rabu, Jumat, Sabtu. Senin, Rabu, Sabtu jam 8 sampai jam 10 pagi. Sedangkan hari Jumat, khusus Jumat, sore jam 4 sampai jam 5. Insya Allah kita ketemu di sana. Baik dokter, terima kasih. Ya, sama-sama dokter Ayu ya. Atas penjelasannya hari ini, pengetahuannya tentang akses vena vaskular. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel RSUD Kota Bogor Daily. Selamat siang. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Salam.